Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan mengenai energi bersih dan terbarukan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nafisa Aliza Hakim bersama 4 kawan saya. Pertama-tama, hal yang harus kita pahami adalah energi merupakan satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Dan ada beberapa macam bentuk-bentuk energi yang umumnya disebut bentuk-bentuk energi yang meliputi kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk lainnya. Energi juga dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari seperti berolahraga, bernafas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Jenis energi yang paling sering dikonsumsi. Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron melalui konduktor listrik seperti kabel tembaga. Energi listrik adalah energi yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diubah menjadi energi panas, cahaya, dan gerakan. Contohnya seperti komputer, televisi, ponsel, dan alat elektronik lainnya yang menggunakan energi listrik. Lalu yang kedua ada energi kimia. Energi kimia adalah bentuk energi yang tersimpan di dalam ikatan kimia antara atom-atom dalam suatu zat kimia. Ketika energi kimia diubah melalui reaksi kimia, maka energi kimia bisa dilepaskan atau diserap. Contohnya seperti bahan bakar bensin, diesel, gas alam yang mengandung zat kimia dan ada molekul di dalamnya. Ketika bahan bakar itu dibakar, maka energi kimia dilepaskan dalam bentuk panas dan energi termal. Lalu yang ketiga ada energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi yang terkait dengan gerakan objek. Jadi besarnya energi kinetik tergantung pada massa dan kecepatannya. Contohnya yaitu mobil bergerak. Semakin besar masanya dan kecepatannya, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Selanjutnya, apakah selama ini kalian sudah melakukan banyak penghematan energi dan apa yang sudah kalian lakukan? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita hidup berdampingan dengan energi atau menggunakan energi. Tentunya, selama ini kita sudah melakukan banyak penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, menggunakan air secukupnya dan mematikan galian air saat tidak digunakan. Yang kedua, mematikan alat-alat elektronik saat tidak diperlukan agar tidak terjadi pemborosan listrik. Yang ketiga, mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi dan mematikan lampu-lampu pada saat di siang hari. Yang keempat, sering menggunakan transportasi umum berkelanjutan dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang kelima, membeli produk ramah lingkungan. 4. Penghematan energi. Yang pertama, cabut stop kontak dari kabel saat sudah tidak memakainya lagi. Yang kedua, tutup jendela saat menggunakan kipas angin ataupun AC. Yang ketiga, menggunakan peralatan yang dayanya kecil atau wattnya kecil. Dan yang keempat, mengeringkan pakaian menggunakan energi matahari. Sumber energi terbarukan yang paling memenuhi 3 poin dalam energi dilema adalah energi surya. Yang pertama itu ada affordable. Dari segi affordable-nya itu ada misalnya kayak adanya subsidi dan insentif dari pihak negara, itu bisa membantu mengurangi biaya awal investasi, menjadikan energi surya lebih terjangkau bagi masyarakat. Biaya operasionalnya juga cenderung rendah karena tidak memerlukan bahan bakar dan memerlukan sedikit pemeliharaan. Terus poin kedua itu ada reliable. Teknologi panel surya itu udah matang, jadi terbukti bisa diandalkan dalam menghasilkan listrik. Mereka dapat beroperasi secara efisien di berbagai kondisi cuaca dan dapat diintegrasikan dengan penyimpanan energi dan sistem grid untuk meningkatkan keandalan sistem. Lalu yang poin ketiga itu ada sustainable. Jadi energi surya itu menggunakan sumber energi terbarukan yaitu sinar matahari yang tidak hanya tidak terbatas tapi juga ramah lingkungan. Jadi nggak ngehasilin emisi karbon selama siklus hidupnya
Lalu energi surya juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan iklim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.